Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Panji Gumilang. Salam Pancasila. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya Adi Panji Gumilang, pengajar PPKN di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN untuk kelas 10 bab yang kedua, subtema tentang wilayah negara Republik Indonesia. Langsung saja, pokok bahasan yang ada dalam pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian wilayah. Yang kedua adalah dasar hukum tentang wilayah negara Indonesia, dan yang terakhir kita akan membahas tentang batas-batas wilayah Indonesia. Oke, mulai sekarang silakan persiapkan buku catatan kalian, alat tulis kalian. Silakan dicatat hal-hal yang penting, terutama berkaitan dengan konsep, berkaitan dengan dasar hukum dan yang lain sebagainya. Sebelum saya memulai pembahasannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian wilayah, begitu ya. Saya awali dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, yang dinamakan wilayah itu sama dengan daerah, gitu ya. Wilayah sama dengan daerah. Daerah itu bisa berarti kekuasaan, bisa berarti juga di dalamnya terdapat pemerintahan, adanya pengawasan. Kemudian kalau di Indonesia, wilayah itu terbagi-bagi. Ada beberapa daerah ya, ada daerah provinsi, ada daerah kabupaten, ada daerah kecamatan. Tuh. Jadi kesimpulannya menurut KBBI, wilayah itu disamakan dengan pengertian daerah, yang mana di dalamnya terdapat kekuasaan pemerintahan maupun pengawasan. Nah, berdasarkan konvensi Montevideo, yang dinamakan wilayah itu menjadi salah satu syarat mutlak ya berdirinya suatu negara selain rakyat, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi ketika kita misalnya ya ingin mendirikan suatu negara, salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki adalah mempunyai wilayah, kemudian memiliki penduduk, dan yang terakhir bisa memiliki pemerintahan yang berdaulat. Jadi ini ya. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari daratan, kemudian perairan, dan yang terakhir udara. Gitu ya. Jadi yang dinamakan wilayah negara itu adalah satu kesatuan di antara wilayah daratan, perairan, dan udara. Yang mana negara yang memiliki wilayah berupa daratan, perairan maupun udara itu berhak untuk mengelola sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, muncul pertanyaan, kira-kira apakah semua negara itu wilayahnya terdiri dari daratan, perairan maupun udara? Ataukah ada negara yang tidak memiliki perairan atau tidak memiliki udara? Sebenarnya tidak mungkin ya. Kalau tidak memiliki perairan masih mungkin. Nanti silahkan kalian bisa mencari ya informasi kira-kira negara mana yang tidak memiliki perairan. Seperti itu. Jadi inilah pengertian wilayah yang saya bahas. Yang pertama menurut KBBI, dan yang kedua menurut konvensi Montevideo, dan yang ketiga kesimpulannya ya yang dinamakan wilayah negara. Nah, selanjutnya di sini akan saya bahas mengenai luas wilayah Indonesia. Jadi Indonesia ini merupakan sebuah negara kepulauan, atau nama lainnya adalah archipelago state, atau
kita kenal juga dengan istilah Nusantara. Nusantara itu sebenarnya terdiri dari dua kata ya. Ada kata Nusa dan ada kata Antara. Nusa itu artinya pulau, Antara itu di antara. Indonesia itu terletak di antara kumpulan pulau-pulau di sebelah utara, itu dinamakan dengan benua Asia, dan kumpulan pulau ya atau satuan pulau di wilayah selatan itu dinamakan benua Australia. Nah, jumlah pulau di Indonesia itu banyak, sekitar 17.508 pulau, terdiri dari pulau kecil dan pulau besar. Pulau besar diantaranya ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Pulau Jawa. Itu ya. Dan sisanya adalah pulau-pulau yang kecil. Sehingga luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah daratan perairan itu diperkirakan kurang lebih 5.455.675 km persegi. Bisa dibayangkan ya, mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua itu membutuhkan waktu berapa lama ketika kita ingin mengunjungi antar pulau, saking luasnya wilayah Indonesia. Nah, panjang wilayah Indonesia ya, panjangnya itu kurang lebih 5.150 km. Panjang garis pantainya kurang lebih 81.900 km dan lebarnya itu kurang lebih 1.700 km. Nah, dengan kondisi yang seperti ini menempatkan Indonesia menjadi negara terluas ke-7 ya di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brazil, dan Australia. Tentunya dengan luas wilayah yang seperti ini bisa menimbulkan potensi yang negatif ya, tapi juga memberikan kita keuntungan yang sangat besar ya dengan luasnya wilayah Indonesia, meskipun tantangannya juga banyak. Nah, sekarang yang saya bahas adalah dasar hukum wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini penting ya. Dasar hukum ini penting dalam rangka menjaga batas-batas wilayah Indonesia maupun menjaga wilayah Indonesia. Dengan adanya dasar hukum ini, pemerintahan negara kita itu bisa menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan setelahnya. Misalnya ketika terjadi pelanggaran wilayah atau kasus-kasus illegal fishing, kemudian perombakan, terus pelanggaran wilayah, itu nanti akan bisa ditentukan apa hukuman bagi para pelanggar-pelanggarnya. Itu salah satunya karena adanya dasar hukum. Nah, dasar hukum yang mengatur tentang wilayah negara Indonesia yang pertama diatur dalam UUD NRI tahun 45 bab 9A tentang wilayah negara pasal 25A yang bunyinya sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi seperti itu ya. Inilah dasar hukum dari wilayah negara yang ada di Indonesia. Selain diatur dalam pasal 25 UUD NRI 45, wilayah negara Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Jadi silakan kalian ingat-ingat dasar hukumnya, kurang lebih ada dua. Yang pertama adalah pasal 25 UUD NRI 45 dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Nah, setelah tadi kita membahas berkaitan dengan pengertian wilayah, kemudian dasar hukum wilayah di Indonesia, dan yang terakhir ini kita akan membahas tentang batas-batas wilayah Indonesia. Ini penting ya, karena batas-batas wilayah Indonesia ini nanti akan menentukan sikap ya negara Indonesia dengan negara lain. Kira-kira bagaimana
batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi meliputi wilayah daratan, perairan, serta udara. Itu ya. Batas wilayah negara tersebut ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral atau multilateral. Bilateral itu perjanjian antara dua negara. Kalau multilateral itu lebih dari dua negara mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara. Yang mana perjanjian-perjanjian tersebut disesuaikan gitu ya dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang ada. Nah, di Indonesia selain wilayah daratan, perairan, dan udara, kita juga mempunyai wilayah yurisdiksi. Wilayah yurisdiksi ini adalah wilayah yang terdiri dari yang namanya zona ekonomi eksklusif, ada landas kontinen, ada zona tambahan, atau nanti juga bisa disebut laut teritorial, begitu ya. Di mana negara-negara yang memiliki wilayah yurisdiksi ini memiliki kewenangan atau hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum internasional. Nanti akan kita bahas secara lebih rinci berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, kemudian laut teritorial, begitu ya. Zona tambahan itu menyesuaikan sebenarnya. Kalau laut teritorial semua negara pasti ada. Nah, untuk mengelola batas wilayah negara, pemerintah pusat ya, itu membentuk yang namanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. BNPP ini adalah suatu badan ya yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, di mana BNPP ini dibentuk atas dasar amanat ya dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Tentunya lembaga ini bertujuan untuk mengelola seluruh perbatasan-perbatasan yang ada di Indonesia, mulai dari batas darat, laut maupun udara. Nah, sekarang saya akan membahas tentang wilayah daratan di Indonesia. Luas wilayah daratan di Indonesia itu kurang lebih 2.027.087 km persegi dengan jumlah pulau 17.508 pulau. Wilayah daratan Indonesia itu menjadi wilayah daratan terluas ke-16 di dunia. Begitu ya. Berbicara batas-batas wilayah, di wilayah daratan Indonesia itu berbatasan langsung dengan 3 negara. Yang pertama adalah Malaysia, tepatnya di Pulau Kalimantan ya. Kemudian kita berbatasan langsung dengan Timor Leste ya, di wilayah bagian selatan. Kemudian di wilayah bagian timur kita berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah wilayah perairan. Kalau di wilayah daratan tadi biasanya pembatas antar negara satu dengan negara lainnya itu berupa patok ya, atau pagar, atau bisa juga dengan gapura perbatasan seperti gambar yang tadi saya tayangkan di slide sebelumnya. Nah, sekarang wilayah perairan Republik Indonesia. Luas wilayah perairan Indonesia itu diperkirakan mencapai 3.166.163 km persegi. Wilayah perairan Indonesia itu kurang lebih 2/3 luas seluruh wilayah Indonesia. Artinya luas wilayah perairan Indonesia itu lebih luas daripada wilayah daratan Indonesia. Gitu ya. Dalam menentukan perbatasan laut di wilayah perairan itu biasanya menggunakan metode penarikan garis dari bagian pantai yang paling rendah, atau bahasa lainnya penarikan dari garis dasar gitu ya, ketika air laut sedang surut hingga beberapa mil ke depan. Jadi dalam batas-batas wilayah laut itu ada istilah garis dasar ya. Garis dasar itu merupakan titik di mana
ketika air laut sedang surut, kemudian ditarik beberapa mil ke depan, itulah garis dasar. Nah, batas-batas wilayah perairan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada laut teritorial, kemudian ada landas kontinen, dan yang terakhir ada ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini. Ini ada gambar ya. Ada gambar tentang batas-batas wilayah perairan di suatu negara, gitu ya. Di situ ada internal waters atau perairan dalam, ada baseline. Baseline itu adalah garis dasar ya. Jadi ketika air laut sedang surut, titik-titik yang panjang itu, ya, yang ini adalah titik terakhir ketika air laut sedang surut, ditarik sampai beberapa mil ke depan. Ini garis dasar. Di sini ada territorial waters, ada ZEE, ada landas kontiner, ada laut internasional, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita fokus ke territorial waters ya, atau laut teritorial. Jadi laut teritorial itu adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar. Batas laut yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km keluar laut lepas ya, ke arah laut lepas ke sini ya arahnya. Dari sini ke sini sepanjang 12 mil atau 19,3 km, itulah yang dinamakan laut teritorial. Nah, di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya ya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Dalam artian mereka harus meminta izin terlebih dahulu atau melapor terlebih dahulu ketika mereka ingin memasuki wilayah laut teritorial. Jika ditotal, luas laut teritorial Indonesia itu kurang lebih mencapai 282.583 km persegi. Oke. Nah, batas laut teritorial Indonesia itu ternyata juga berbatasan dengan laut atau wilayah yurisdiksi negara lain. Di wilayah utara, perairan kita berbatasan dengan perairan Singapura, Vietnam, Filipina, ada Palau, ada Thailand, dan ada India. Di wilayah timur kita berbatasan perairannya berbatasan dengan perairan Papua Nugini. Di wilayah utara perairan kita berbatasan dengan perairan Australia dan Timor Leste. Oke. Nah, setelah membahas laut teritorial, sekarang akan saya bahas apa itu landas kontinen. Kalau di dalam gambar ini, landas kontinen itu adalah continental shelf ya. Tepatnya ada di tanah. Coba kita cek penjelasannya ya. Jadi batas landas kontinen itu merupakan dasar laut yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen itu dasarnya laut yang kedalamannya kurang lebih 200 meter. Jadi dari dasar laut ini ya, dihitungnya tetap dari garis dasar ketika air laut sedang surut sampai ke bawah sepanjang 200 meter. Oke ya, batas landas kontinen itu diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. Landas kontinen itu kedalamannya 200 meter, sedangkan panjangnya adalah 200 mil ke arah laut lepas ya, atau ke arah luar. Inilah landas kontinen. Jadi negara yang memiliki landas kontinen itu bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di dalam landas kontinen. Mungkin melakukan pengemburan minyak, memanfaatkan hasil-hasil yang lainnya, itu boleh di sini. Ketika ditotal, luas landas kontinen Indonesia itu mencapai 2.749.000
km persegi. Itu ya. Oke. Yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif. ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut, atau ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari garis dasar gitu ya. Luasnya secara total di Indonesia itu ada 2.936.345 km persegi. Jadi ZEE di Indonesia itu diumumkan untuk pertama kali oleh pemerintahan negara kita sejak tanggal 21 Maret 1980. Kemudian mengenai apa yang bisa dilakukan di dalam ZEE ini itu ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 83 Pasal 5, di mana Indonesia yang memiliki zona ekonomi eksklusif itu bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam gitu ya. Kemudian yang kedua bisa melakukan penelitian, bisa melakukan perlindungan dan pelestarian laut. Terus yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut itu ya. Jadi kapal-kapal negara lain sekali lagi ketika ingin melewati wilayah negara kita itu harus memiliki izin. Beberapa kali terjadi kapal-kapal nelayan ya, dari negara tetangga kita itu melakukan pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Indonesia. Konsekuensinya ketika mereka ketahuan ya dan tertangkap, mereka akan diadili sesuai dengan hukum di Indonesia. Dulu ketika zamannya Ibu Menteri Susi Pujiastuti, kita mengenal dengan istilah tenggelamkan ya. Itu merupakan kebijakan yang sangat bagus sekali menurut saya ketika dipraktikkan ke dalam kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, yang harapannya itu bisa membuat efek jera kepada para pencuri ikan dari negara lain. Itu ya. Ini gambaran dari wilayah zona ekonomi eksklusif. Dihitungnya dari garis pantai ya, ditarik 200 mil sampai laut bebas. Inilah zona ekonomi eksklusif Indonesia, di mana kita bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di dalamnya ya, bisa mengambil dan bisa memanfaatkannya. Yang terakhir, batas wilayah udara Indonesia. Jadi berbicara batas wilayah udara Indonesia, itu batas-batasnya dibagi menjadi dua. Ada batas horizontal dan ada batas vertikal ya, atau ke atas. Batas-batas ini lebih bebas sebenarnya ya, dibandingkan dengan batas-batas wilayah di daratan maupun di perairan. Batas wilayah udara ini lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga, dan kalaupun dijaga itu memerlukan peralatan yang canggih sehingga memakan biaya yang cukup banyak. Itu. Batas vertikal udara di Indonesia itu adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara di Indonesia. Ya. Baik permukaan darat maupun permukaan perairan dihitung dari permukaan atau dasarnya bukan dasar ya, dari permukaan, permukaan daratan kita sampai ke atas setinggi 110 km. Itulah wilayah udara Indonesia. Horizontalnya, batas udara Indonesia itu sama luasnya dengan luas negara Indonesia. Artinya dari ujung batas wilayah perairan Indonesia ke ujung batas wilayah perairan Indonesia yang lain sampai ke atas sejauh 110 km itu adalah wilayah Indonesia, wilayah udara Indonesia, yang jika ditotal wilayah horizontalnya itu sama dengan
luas wilayah Indonesia. Intinya ruangan yang ada di atas permukaan darat maupun laut di Indonesia itu adalah wilayah udara Indonesia. Sama seperti di batas-batas wilayah sebelumnya, ketika ada negara lain yang ingin memasuki wilayah Indonesia melalui jalur udara, harus juga memiliki izin dan harus melaporkan kepada pemerintahan Indonesia. Banyak ya terjadi kasus-kasus ada pesawat yang nyasar ke Indonesia atau entah disengaja maupun tidak ya, yang sampai pada akhirnya harus diturunkan ke bandara terdekat di Indonesia untuk dimintai keterangan. Nah, itulah anak-anak semuanya sedikit penjelasan materi bab kedua tentang wilayah negara Indonesia. Untuk selanjutnya silakan kalian bertanya apabila ada materi yang saya sampaikan yang belum kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.